Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Septiani Nur Cahyanti dengan NPM 215030057 dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan aliran eksistensialisme untuk memenuhi tugas akhir filsafat pendidikan. Dalam materi filsafat pendidikan, aliran eksistensialisme mencakup yang pertama, latar belakang eksistensialisme, yang kedua, pengertian eksistensialisme, yang ketiga, implementasi pemikiran eksistensialisme, dan yang keempat, ada implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama ada latar belakang eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme pertama kali ditemukan oleh ahli filsafat asal Jerman, yaitu Martin Heidegger pada tahun 1859 sampai 1938. Merupakan bagian filsafat dari akar metodologinya, berasal dari metodologi fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Eksistensialisme berawal dari ahli filsafat Soren Kierkegaard dan Nietzsche. Soren Kierkegaard ingin menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi seorang diri? Dasar pertanyaan tersebut mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum, tapi berada dalam eksistensi individu yang konkret. Pandangan tersebut bukan suatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang lahir ketika dunia mengalami krisis eksistensial, ketika manusia melupakan identitas dirinya. Kierkegaard berusaha untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Manusia atau aku bisa menjadi individu yang autentik jika memiliki semangat, keterlibatan, dan komitmen pribadi dalam kehidupan. Pemikiran Kierkegaard diteruskan Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900 yang mengajukan pertanyaan, bagaimana cara menjadi manusia unggul? Jawabnya, jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Eksistensialisme mempersoalkan makna keberadaan manusia dalam hal kebebasan menginterpretasi mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya bukan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialisme dasar bahwa kebenaran bersifat relatif karena masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Sastra filsuf Prancis mengatakan, "Human is commanded to be free." Dikutuk untuk bebas. Pertanyaan, sejauh mana kebebasan itu? Karena kebebasan itu universal, maka batas kebebasan adalah kebebasan individu lain. Eksistensialisme yaitu membuat pilihan atas keinginannya sendiri dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan. Secara umum, eksistensialisme membagi problem filsafat menjadi 4 masalah filosofis. Yang pertama, eksistensi manusia. Yang kedua, bagaimana bereksistensi secara aktif. Yang ketiga, eksistensi terbuka atau belum selesai. Dan yang keempat, pengalaman eksistensial. Eksistensi berarti berdiri sendiri sebagai diri sendiri. Menurut Heidegger, manusia sadar dengan tepatnya. Yang kedua ada pengertian eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari 2 kata, yaitu ex yang artinya keluar dan sintensi yang artinya berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih, serta tanggung jawab. Pengertian filsafat eksistensialisme menurut Martin Heidegger bahwa inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu, benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada implementasi pemikiran eksistensialisme. Yang pertama ada pandangan ontologis eksistensialisme. Masalah ontologis berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang erat kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan yang menjadi acuan perumusan tujuan yang lebih bertumpu kepada pemenuhan kebutuhan diri secara umum.
Tujuan pendidikan menurut eksistensialisme adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara umum. Atas dasar ini, kaum eksistensialisme menilai kurikulum yang disusun harus berdasarkan pada apakah hal itu berkontribusi pada pencarian individu akan makna dan muncul dalam suatu tingkatan kepekaan personal. Yang kedua, ada pandangan epistemologi eksistensialisme atau hakikat pengetahuan. Epistemologi adalah berkaitan dengan isi pendidikan yang menjadi landasan pengetahuan dalam rangka membekali subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang afektif. Landasan epistemologis merupakan penjabaran dari landasan ontologis yang menjadi rujukan tujuan yang akan dicapai. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Sebagai suatu proses yang nampak dalam mencapai tujuan, yaitu teori pengetahuan. Eksistensialisme banyak dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi, yaitu suatu pandangan yang menggambarkan penampakan benda-benda dan peristiwa-peristiwa sebagaimana benda tersebut menampakkan dirinya terhadap kesadaran manusia. Pengetahuan manusia tergantung pada pemahaman tentang realitas, tergantung pada interpretasi manusia pada realitas. Yang ketiga, ada pandangan aksiologi eksistensialisme atau hakikat penilaian. Pandangan aksiologi eksistensialisme menekankan kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan suatu potensi untuk suatu tindakan. Implikasi dari landasan aksiologi terhadap pendidikan memberi wawasan kepada pendidik atau guru untuk dapat secara kreatif mencari makna dan nilai manfaat dari ilmu, serta metode dan strategi belajar yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Selanjutnya, yang keempat, implikasi terhadap pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan. Aliran eksistensialisme memandang bahwa pendidikan bertujuan mendorong agar setiap individu mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan menghajatkan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberi bekal, pengalaman yang luas dan komprehensif kepada terdidik dalam semua bentuk kehidupan, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara umum. Yang kedua, ada kurikulum pendidikan. Kurikulum liberal merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kebebasan itu sendiri memiliki aturan-aturan. Oleh karena itu, di sekolah perlu diajarkan pendidikan sosial untuk mengajarkan respek atau rasa hormat terhadap kebebasan untuk semua. Hal ini sangat urgen karena sikap respek terhadap kebebasan adalah hal yang esensial. Manusia berada bersama dengan manusia dan benda-benda selainnya itu berarti karena manusia. Manusia merupakan figur sentral yang esensial dan karenanya hal-hal lain di sekitarnya menjadi bermakna dan berharga. Mata pelajaran merupakan materi di mana individu akan dapat menentukan dirinya dan kesadaran akan dunianya. Dengan mata pelajaran ini, siswa dapat berkenalan dengan pandangan dan wawasan para penulis dan pemikir termasyhur, memahami hakikat manusia di dunia, memahami kebenaran dan kesalahan, kekuasaan, konflik, penderitaan, dan mati. Selanjutnya yang ketiga, ada metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan di dalamnya harus memberi ruang kepada kebebasan dan penghargaan terhadap eksistensi individual. Metode diskusi dan dialog merupakan cara mendidik. Di dalamnya terjalin percakapan antara pribadi dengan pribadi, hubungan antar subjek dengan subjek, hubungan interrelasi, dan merupakan suatu percakapan antara aku dengan engkau. Dalam proses belajar mengajar, pengetahuan tidak dilimpahkan, melainkan ditawarkan untuk menjadikan hubungan antara guru dengan siswa sebagai suatu dialog, maka pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa harus menjadi bagian dari pengalaman pribadi guru itu. Sehingga guru dapat berjumpa dengan siswa sebagai pertemuan antara pribadi dengan pribadi. Yang keempat, ada peranan guru. Guru sebagai pendidik harus memberikan kebebasan kepada siswa memilih dan memberi mereka pengalaman-pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan mereka. Hal ini penting karena kebebasan akan memberi rasa hormat pada dirinya dan menyelamatkan diri dari sekedar menjadi objek.
Pendekatan ini berlawanan dengan keyakinan banyak orang. Tidak berarti bahwa para siswa boleh melakukan apa saja yang mereka suka. Guru hendaknya memberikan semangat kepada siswa untuk memikirkan dirinya dalam suatu dialog. Guru menyatakan tentang ide-ide yang dimiliki siswa dan mengajukan ide-ide lain, kemudian membimbing siswa untuk memilih alternatif-alternatif sehingga siswa akan melihat bahwa kebenaran tidak terjadi pada manusia, melainkan dipilih oleh manusia. Lebih dari itu, siswa harus menjadi faktor dalam suatu drama belajar, bukan penonton. Siswa harus belajar keras seperti gurunya. Selanjutnya yang terakhir, kelima, ada peranan siswa. Manusia atau peserta didik adalah makhluk rasional dengan pilihan yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang dapat memberikan jalan kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan secara otentik, yang artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk mereka sendiri. Eksistensialisme menghendaki adanya keberagaman sistem pendidikan, baik keberagaman materi dan metode dalam melaksanakan pengajaran. Melalui keberagaman inilah proses pembelajaran akan dapat menampakkan secara nyata eksistensi setiap individu. Atas dasar ini pula, maka dasar dan tujuan pendidikan tidak dapat ditetapkan dengan konkret, karena jika ditetapkan secara nyata, maka hal itu cenderung membuat kekangan bagi setiap pendidik dan peserta didik, sehingga tidak dapat memberikan kebebasan. Sekian dari saya pemaparan materi aliran filsafat eksistensialisme. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.